Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 7 akan melakukan analisis laporan keuangan pada perusahaan jasa salon cantik pada bulan November hingga Desember. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, serta memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, nama saya Gede Semahandana, dengan NIM 1917051089. Selanjutnya, Dharma Cahyadi dengan NIM 1917051103. Yang ketiga, Gedironan Arvinando Soekarmo dengan NIM 1917051239. Serta Inyoman Trianaya Dipya dengan NIM 1917051131. Baik, sebelumnya kami akan menjelaskan sedikit mengenai laporan keuangan. Jadi laporan keuangan seperti yang kita ketahui adalah laporan yang berisikan informasi keuangan suatu perusahaan yang diterbitkan pada periode tertentu. Laporan ini berfungsi untuk menggambarkan kinerja perusahaan serta digunakan sebagai sarana penilaian perusahaan. Laporan keuangan juga digunakan oleh manajemen sebagai sarana atau acuan untuk mengambil kebijakan serta strategi ke depannya bagi perusahaan. Adapun jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah neraca, yaitu laporan posisi keuangan perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban, serta modal pada periode tertentu. Yang kedua adalah laporan laba rugi yang menggambarkan atau menjelaskan mengenai kerugian atau keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan pada periode tertentu. Berikutnya adalah laporan arus kas, yaitu arus kas atau keluar masuknya kas pada periode tertentu serta digolongkan menjadi tiga, yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Yang terakhir adalah laporan perubahan modal. Baik, berikutnya, setelah perusahaan membuat laporan keuangan, perusahaan tersebut melakukan analisis terhadap laporan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kesehatan finansial perusahaan. Sehingga dengan adanya analisis laporan keuangan, manajemen dapat menentukan hal apa yang dilakukan ke depannya. Selain itu, dengan melakukan analisis dapat mengetahui tentang kinerja masa lalu perusahaan serta prospek di masa mendatang. Baik, adapun tujuan dari analisis laporan keuangan. Yang pertama adalah menjadi bahan pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi di suatu perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi mengenai kesanggupan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman serta bunganya. Yang ketiga, perusahaan harus melakukan analisis terhadap kondisi keuangan, profitabilitas supplier, serta kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban melalui analisis laporan keuangan sebelum melakukan kerjasama dengan supplier. Yang keempat adalah digunakan sebagai informasi tentang kesanggupan pelanggan dalam memenuhi kewajibannya. Yang kelima, sebagai sarana yang dapat mengetahui perusahaan tersebut memiliki prospek yang cerah atau baik. Yang keenam, yaitu digunakan sebagai acuan pemerintah untuk menentukan besaran pajak yang akan dikenakan atau harus dibayarkan oleh perusahaan. Yang ketujuh, digunakan oleh perusahaan, khususnya manajer, untuk acuan mengambil atau menyusun strategi perusahaan ke depannya. Yang kedelapan, digunakan untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan lain atau pesaing. Yang kesembilan, yang terakhir, dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kerusakan yang dialami oleh perusahaan. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan mengenai laporan keuangan pada bulan November hingga bulan Desember. Yang pertama adalah neraca dari perusahaan jasa salon cantik. Jadi terjadi penurunan dalam aktiva serta dalam liabilitas perusahaan. Dalam aktiva pada bulan November menunjukkan di angka 1.039.333.333 rupiah. Serta pada bulan Desember 991.717 rupiah. Jadi di penurunan kemungkinan diakibatkan dari kas di tangan yang menurun serta piutang usaha yang menurun. Serta pada liabilitas juga terjadi penurunan dari
1.333.799.567 menjadi 990.891.717 rupiah. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Dari laporan laba rugi kita mengetahui bahwa pada bulan November perusahaan Salon Cantik mendapatkan keuntungan setelah pajak adalah Rp38.048.468. Sedangkan pada bulan Desember terjadi penurunan sehingga menjadi Rp21.656.224. Dan selanjutnya adalah laporan arus kas Salon Cantik pada bulan November pada slide ini dan pada bulan Desember. Terjadi juga penurunan dalam 3 aktivitas perusahaan, yaitu aktivitas pendanaan, aktivitas investasi, serta aktivitas operasional. Baik, selanjutnya dalam analisis laporan keuangan, kami menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah analisis keuangan horizontal. Analisis persentase untuk kenaikan dan penurunan dalam pos-pos terkait di laporan keuangan komparatif. Analisis ini membandingkan 2 laporan keuangan, dalam hal ini laporan keuangan sebelumnya sebagai dasar. Namun tidak menutup kemungkinan pada analisis ini dibandingkan lebih dari 2 laporan keuangan. Selanjutnya adalah analisis vertikal. Analisis vertikal adalah analisis yang menggunakan persentase untuk menunjukkan hubungan masing-masing komponen terhadap jumlah total dalam satu laporan. Dan yang terakhir adalah analisis rasio keuangan, dalam membandingkan masing-masing pos laporan keuangan yang relevan atau data yang signifikan. Dalam analisis rasio ini digunakan 4 metode. Yang pertama adalah rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Baik, untuk analisis keuangan horizontal akan dijelaskan oleh teman saya. Om Swastiastu, nama saya Dharma Cahyadi, NIM 1917051103. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya mengenai analisis horizontal. Analisis horizontal adalah analisis dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat sehingga akan diketahui perkembangannya. Dalam melakukan analisis horizontal, suatu akun laporan keuangan tahun berjalan akan dibandingkan dengan akun yang sama pada periode selanjutnya. Langkah-langkah untuk melakukan analisis horizontal yang pertama itu adalah membandingkan 2 periode laporan keuangan. Yang kedua, menentukan jumlah peningkatan atau penurunan untuk setiap akun. Yang ketiga, menentukan presentasi peningkatan dan penurunannya pada periode ke periode. Dan yang terakhir adalah melakukan analisis dengan mencatatnya. Kemudian rumus untuk melakukan analisis horizontal ini adalah perubahan saldo dibagi saldo periode lalu dikali 100%. Ini adalah tabel analisis horizontal yang sudah saya buat. Pada aset lancar itu terjadi penurunan sebesar 7,65%. Untuk aset tetap mengalami penurunan juga sebesar 0,62%. Untuk aset totalnya mengalami penurunan sebesar 4,65%. Untuk liabilitas atau kewajiban jangka pendeknya mengalami penurunan sebesar 83,7%. Untuk liabilitas atau kewajiban jangka panjangnya mengalami penurunan sebesar 1%. Kemudian untuk total liabilitas atau kewajiban mengalami penurunan sebesar 11%. Kemudian untuk ekuitas mengalami kenaikan sebesar 6,8%. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kudaruna Fernandus Karma dengan NIM belakang 1239 kelas 2E. Saya di sini akan mempresentasikan analisis laporan keuangan vertikal. Yang pertama ada aset.
aset lancar dengan jumlah 596.550 juta rupiah dengan persentase 57,39%. Pada bulan Desember, aset lancar dengan jumlah 550.901.717 juta rupiah dengan persentase 55,50%. Nah, pada aset lancar bulan November dan juga Desember ini mengalami penurunan sebesar 1,89%. Selanjutnya aset tetap di bulan November dengan jumlah 442.750.333 juta rupiah dengan persentase 42,60%. Pada bulan Desember, aset tetap dengan jumlah 440 juta rupiah dengan persentase 44,40 mengalami penaikan persentase sebesar 1,8%. Total aset dari bulan November sebesar 1.319.333 juta rupiah dengan persentase 99,99%. Sedangkan di bulan Desember dengan jumlah 990.891.717 dengan persentase 99,90. Nah, jadi pada total aset bulan November dan juga Desember mengalami penurunan yaitu 0,10%. Selanjutnya ada kewajiban jangka pendek dengan jumlah pada bulan November 60.560.000 rupiah dengan persentase 5,85%. Pada bulan Desember kewajiban jangka pendek 9.899.667 dengan persentase 0,9%. Mengalami penurunan sebanyak 4,95%. Selanjutnya ada kewajiban jangka panjang pada bulan November sebesar 939.239,667 juta dengan persentase 94,14. Dan di bulan Desember kewajiban jangka panjang totalnya sebesar 993,50 juta rupiah dengan persentase 100,12. Jadi untuk kewajiban jangka panjangnya ini naik sebesar 5,98%. Selanjutnya ada PREF berjumlah pada bulan Desember 12 juta dengan persentase 1,21. Dan sedangkan di Desember dengan jumlah 12 juta persentase 1,21. Jadi untuk PREF kedua bulan tersebut tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Dan yang terakhir ada total ekuitas dan kewajiban. Pada bulan November dengan jumlah 1.033.799,667 juta rupiah dengan persentase 99,89%. Di bulan Desember sebesar 990.891.717 juta dengan persentase 99,90%. Jadi di antara bulan November ke Desember mengalami kenaikan sebesar 11%. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan analisis rasio keuangan pada perusahaan.
itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah rasio likuiditas, yang kedua adalah rasio profitabilitas, yang ketiga adalah rasio solvabilitas, dan yang keempat adalah rasio aktivitas. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui perusahaan dalam menyelesaikan pinjaman jangka pendeknya atau kewajiban lancarnya. Dalam rasio likuiditas dapat dihitung dengan cara yang pertama adalah rasio lancar atau current ratio, yang merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Likuiditas ini penting karena masalah arus kas jangka pendek dapat mengakibatkan perusahaan bangkrut. Cara menghitungnya yaitu dengan rumus current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100. Pada bulan November kita mendapatkan current ratio sebesar 985% melalui perhitungan tadi, sedangkan pada bulan Desember kita mendapatkan current ratio pada laporan keuangan yaitu sebesar 5.572%. Semakin besar persentase pada current ratio semakin bagus. Idealnya pada perusahaan memiliki current ratio di tingkat 100% ke atas. Dan jadi dapat disimpulkan pada bulan November dan Desember terjadi peningkatan rasio lancar yang mengakibatkan perusahaan dapat atau memiliki kemungkinan untuk menyelesaikan pinjaman jangka pendeknya. Berikutnya adalah net working capital atau NWC. Dapat juga dikatakan sebagai modal kerja bersih. Hal ini digunakan untuk mengetahui rasio modal bersih terhadap kewajiban lancar. Dapat dirumuskan dengan net working capital sama dengan aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100. Pada bulan November, perusahaan salon cantik mendapatkan NWC sebesar 885%, sedangkan pada bulan Desember didapatkan sebesar 5.472%. Pada NWC di perusahaan dikatakan sehat apabila memiliki persentase lebih dari 100, dan dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini bertumbuh dari 885% menjadi 5.472%. Sehingga pada rasio likuiditas perusahaan mendapatkan rata-rata di angka 3.278,5% pada rasio lancar, sedangkan 3.178,5% pada net working capital atau NWC. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio atau perbandingan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba dari pendapatan terkait dengan penjualan, aset, dan ekuitas pada perhitungan tertentu. Perhitungan pertama adalah net profit margin atau NPM, menggambarkan besarnya laba bersih yang diperoleh perusahaan setiap penjualan dilakukan. Hal ini dirumuskan dengan NPM sama dengan laba bersih dibagi pendapatan dikali 100. Pada perusahaan calon cantik didapatkan net profit margins pada bulan November sebesar 66,7%, sedangkan pada bulan Desember terjadi penurunan, yaitu 53,4%. Net profit margin ini diharapkan mendekati 100% nilainya, karena maka akan memiliki kemampuan relatif tinggi untuk mengumpulkan laba bersih. Selanjutnya adalah return of asset atau ROA, adalah menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuangan dari setiap Rp1 aset yang digunakan. Semakin mendekati nilai 1, maka semakin baik. Namun jika mendekati nilai 0, maka perusahaan dianggap tidak sehat atau dianggap tidak baik. Perhitungannya adalah ROA sama dengan laba bersih dibagi total aktiva dikali 100. Pada bulan November diterima ROA sebesar 3,6%, sedangkan pada bulan Desember terjadi penurunan yaitu 2,2%. Semakin besar nilai ROA atau mendekati nilai 100%, maka akan semakin baik.
Selanjutnya adalah perhitungan terakhir pada profitabilitas, yaitu Return of Equity atau ROE. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya kembalian yang diberikan oleh perusahaan untuk setiap satu modal pemilik. Perhitungannya adalah ROE sama dengan laba bersih dibagi total modal dikali 100. Pada perusahaan salon cantik, ROE pada bulan November adalah 7,07%, sedangkan pada bulan Desember terjadi penurunan yaitu 3,6%. Pada ROE semakin mendekati nilai 1 menunjukkan semakin efektif dan efisien penggunaan ekuitas atau modal perusahaan untuk menghasilkan pendapatan, dan juga sebaliknya, apabila mendekati nilai 0, maka perusahaan dianggap tidak efisien dan efektif dalam menggunakan modalnya. Cukup sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu, nama saya Nyoman Trinayat Nadipya dengan NIM 1917051131. Di sini saya akan menjelaskan rasio solvabilitas dan rasio aktivitas. Rasio solvabilitas, rasio ini untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajiban finansial jangka panjang. Ada beberapa rasio solvabilitas yang saya gunakan untuk menganalisis data perusahaan jasa salon cantik. Yang pertama ada total debt to assets ratio. Rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin hutang-hutangnya dengan sejumlah aktiva yang dimilikinya. Rumus menghitung total debt to assets ratio adalah total debt to assets ratio sama dengan total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Bisa dilihat sendiri persentase di bulan November lebih kecil dibandingkan persentase di bulan Desember. Jadi, untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin hutang-hutangnya dengan jumlah aktiva yang dimilikinya, bulan November lebih kecil persentasenya dibandingkan bulan Desember. Yang kedua, saya menggunakan total debt to equity ratio. Total rasio ini untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh pihak kreditur dibandingkan dengan equity. Rumus menghitung total debt to equity ratio. Total debt to equity ratio sama dengan total hutang dibagi modal sendiri dikali 100%. Bisa dilihat sendiri, persentase di bulan November lebih besar dibandingkan di bulan Desember. Untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh pihak kreditur dibandingkan dengan equity, persentase di bulan November lebih besar dibandingkan di bulan Desember. Jadi semakin tinggi nilai persentase rasio solvabilitas ini adalah semakin buruk kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjangnya. Maksimal nilainya adalah 200%. Jadi dilihat dari persentase rasio di atas, perusahaan jasa salon cantik memiliki kemampuan yang baik untuk membayar kewajiban jangka panjang. Selanjutnya, rasio aktivitas. Rasio ini untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber dayanya yang dimilikinya. Ada beberapa jenis rasio aktivitas yang saya ambil untuk menganalisis data perusahaan salon cantik. Yang pertama adalah total assets turnover. Rasio ini untuk mengukur tingkat perputaran total aktiva terhadap penjualan. Rumus menghitung total asset turnover ratio adalah total asset turnover ratio sama dengan penjualan dibagi total aktiva dikali 100%. Bisa dilihat sendiri, di bulan November persentase untuk mengukur tingkat perputaran total aktiva terhadap penjualan lebih besar dibandingkan bulan Desember. Yang kedua, saya menggunakan fixed asset turnover ratio. Rasio ini untuk mengukur perbandingan antara aktiva tetap yang dimiliki terhadap penjualan. Rasio ini berguna untuk mengevaluasi seberapa besar tingkat kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva tetap yang dimiliki secara efisien dalam rangka meningkatkan pendapatan. Rumus menghitung fixed asset turnover ratio adalah fixed asset turnover ratio sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap dikali 100%. Bisa dilihat sendiri, bulan November memiliki persentase lebih besar dibandingkan bulan Desember
dalam mengukur perbandingan antara aktiva tetap yang dimiliki terhadap penjualan. Jadi semakin tinggi rasio ini, berarti semakin efektif proporsi aktiva tetap tersebut. Jadi dilihat dari persentase rasio di atas, perusahaan jasa salon cantik memiliki kemampuan yang belum efektif untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami mengenai analisis laporan keuangan pada perusahaan salon cantik pada bulan November dan Desember. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.